yang ini yang masih dalam tahap pertama.
Tiap hari ya saya melaksanakan karena rancangnya itu waktu banget gitu kan. Jadi kalau saya sudah berpikir hari ini paling cepat 3 hari kemudian baru bisa dilakukan dari penyiapan medianya, dari refleksinya, dari seperti itu. Kalau utuh di organisasi saya butuh waktu 3 hari dari RPP, dari tulis media itu jelas karena saya tahu murid saya yang ini suka banget mereka kalau cuma video, cuma
akan ibu besok itu mereka tanya buat apa ya, buat apa. Jadi kita yang menyiapkan seperti itu, mereka yang sudah interest buat masuk sekolah itu mau diapain saya besok. Lebih enjoy di kelas. Kalau yang baru Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam. yang harusnya bahwa sembilan kendaraan dari kota Yogyakarta yang terlihat Bapak Kepala SDM kemudian Bapak Ibu Guru yang berkenan
hadir di tempat ini beserta yang disebut untuk menghadapi sebagai calon perwira angkatan itu yang kita. Sebelumnya malah kita bersyukur kepada Allah SWT ya, bersyukur kepada Allah SWT karena pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa hadir di tempat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam proses pendidikan di perwira ini sudah mempelajari modul 1 sampai 1 dan salah satu modul telah membuat CGT ini belajar tentang menyampaikan visi dan gagasan. Kegiatan diskusi ini sebenarnya adalah program dari sekolah bergerak dari guru penggerak. Namun diharapkan nanti hasil diskusi ini bisa menjadikan dasar untuk mereview visi misi sekolah. Jika mungkin diperlukan juga bisa dimanfaatkan hasil diskusi. Berikutnya kegiatan ini akan dilakukan sebenarnya oleh BPT selaku BPT. Kemudian saya minta izin untuk mengamati kegiatan ini sampai selesai kesimpulan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Guru yang sudah hadir untuk kegiatan diskusi ini dan juga teman-teman guru yang di sini yang telah mensupport untuk sampai bisa melakukan kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah kita punya visi dan kemarin Bapak Kepala Sekolah saya tanya apakah visinya tetap yang di sini Pak, ada perubahan. Beliau sudah mengirimkan ke saya visi yang baru dan saya sudah share ke teman-teman yang ada di grup. Saya sudah share tadi visi misi sekolah kita yang baru. Nah, visi itu harus mencapai mencakup tiga ya. Ada tujuan utama. Tujuan utama itu apa? Nah, tujuan yang ingin kita capai. Kemudian yang kedua berisi tentang cita-cita kita, harapan. Yang ketiga itu berisi tentang impian. Ini mau seperti apa dan visi ini tidak bisa dicapai. Biasanya ini adalah impian itu kan biasanya jangka lama, jangka panjang. Nah, biasanya dan untuk mencapai visi itu bagi kita itu apa? Aset, amanah. Generasi penerus bangsa. Oke kan. Di sekolah kita mengutamakan apa? Kalau kita di sekolah Karakter, kelas kebutuhan anak. Oke. Murid di sekolah, murid kita sadar betul bahwa apa ini? Dia pergi ke sekolah sadar bahwa apa? Belajar. Belajar. Kita warga sekolah yakin untuk kita harus yakin apa nih sebaiknya? Mendidik dan membina mengarahkan anak dan memberi contoh. Nah, kita warga di sekolah paham bahwa karakter anak itu berbeda, kemampuannya berbeda, maka penanganannya juga berbeda. oh ini sudah Seperti gelas konsep apa? dari awal sampai akhir yang saya pantau itu yang dijadikan tujuan adalah berarti karakter anak ya, karakter akhlak, Ya, terus penanganan anak yang berbeda nih keren nih Pak Ahmad. Nah, diskusi. Sudahkah visi sekolah sesuai dengan perkembangan zaman dan berpihak pada kodrat anak? kalau sekolah ya, visi tentang Oh, visinya belum ya? Visinya belum tahu yang baru. Ada yang baru gitu. Nah, ini visi Bingkek 1. Terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, cerdas, dan terampil, mandiri dan berwawasan global. Nah, jika kita berpijak dari visi kita sekarang untuk menjawab pertanyaan yang tadi, sudahkah visi sekolah sesuai dengan perkembangan zaman dan berpihak pada kodrat anak? Kalau menurut saya iya. Kenapa seperti itu? Karena seperti yang dibicarakan tadi bahwasanya yang diutamakan Kita juga harus mengikuti perkembangan zaman melalui internet, melalui perkembangannya global luas. Tidak hanya satu titik, dua titik, tapi
banyak titik wawasannya itu. Ini banyak titik. Tapi di sini kita beda dengan semula. Maka kita harus bisa memposisikan jika kita punya wawasan global yang luas. Maka kalau kita ke Sumber, kita harus ikuti tradisi Sumber. Kita mau ke Surabaya, kita ikuti tradisi Surabaya. Dengan tidak meninggalkan tradisi kita sendiri. Menyesuaikan diri. Jadi dia harus punya wawasan. Jangan sekali-kali kita berputar di tiket, kita ke Jakarta tetap pakai tradisi tiket. Kita harus ikuti Jerman. Kantor kita juga harus ikuti. Masa di kantor salongan tidak mungkin sesuai dengan aturan yang ada, regulasi yang ada. Makanya agak membuka diri lah, harus membuka diri. Kalau untuk usia dari satu kayaknya sudah bagus dan connect dengan Marsnya. Jadi di sini kan di Mars sekolah kita itu kan salah satunya cerdas, tangguh, disiplin, ya kan? Terus menatap masa depan. Kayaknya tidak berwawasan global di situ ya. Menatap masa depan dengan sama dan tentram dan semacamnya itu udah maksud saya begini, hanya menguatkan sisi SDM satu yang baru ini tidak merusak atau tetap bersenyawa dengan Mars yang kita punya. Seperti itu. Jadi oke, mantap ini. Ada yang perlu ditambah nggak misalnya dari Pak Arham? Kayaknya yang ini belum masuk, nilai yang ini belum masuk. Kalau masuk, cerdas, disiplin masuk, terampil masuk, wawasan globalnya menatap masa depan masuk. Ya sebenarnya sudah masuk itu semua. Terus kan kita tutup dengan sebagian di Mars kita itu bersama kita bisa. Mungkin untuk menguatkan ini agar tercapai ya menjaga itu kekompakan kita mungkin Pak, atau bagaimana itu bahasanya itu. Kalau itu termasuk di visinya nanti. Di visinya. Ya ini kan Visinya. Kayaknya sudah keren ini connect sama Mars. tinggal di pampang di sini ya, di jalan ini ya. Iya. Iya. Nah kalau ini Ada mana? Ada rapat masih. kalau ini visi yang saya terwujudnya merdeka, peserta didik merdeka, berkarakter, sesuai dengan profil ini visi saya yang saya susun sebelum saya mendapat itu dari Pak Budi. Ternyata hampir sama. Dan saya telah menambahkan itu berbudaya lingkungan. Setelah dicocokkan ternyata saya tadi bilang sama Bapak Kepala Sekolah, wah ini sesuai sudah Pak dengan profil pelajar Pancasila disebutkan. Ini yang visi saya ini Pak Arham. Kalau yang berbudaya lingkungan dengan Ya itu kan guru, kalau yang tadi sekolah ini guru. ya lupa. Ini yang visi yang saya. Ya. Jadi tidak melenceng jauh dari berakhlak mulia, tetap mandiri, tetap kreatif juga. Tapi di situ kekurangannya adalah siswa tidak dituntut untuk berwawasan global. Ya. Hanya berbudaya lingkungan, tapi globalnya. Karena kita siswa dengan kecanggihan akses sekarang teknologi, siswa itu bisa berselancar saja kemanapun. Dia pengen ke Amerika bisa, kali ini bisa. Makanya kekurangannya di situ dan kelebihannya di yang tadi di SD yang SD adalah wawasan global ini. Yang saya itu masuk ke yang merdeka Pak. Merdeka itu di situ. Jadi merdeka saya infokan di situ. Jadi anak-anak merdeka bebas belajar. Tapi tidak melupakan berkarakter. Karakternya di profil pelajar Pancasila semuanya include.
Cuma yang saya tekankan di SD itu masih berakhlak mulia, mandiri, dan kreatif. Nah, Karena profil pelajar Pancasila ada 6 itu kan, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, berwawasan global, bernalar kritis, dan yang tidak ada berbudaya lingkungan. Jadi saya ingin Dunke ini, siswa Dunke ini memunculkan apa sih yang ada di daerahnya. Itu aja sih. Kan visi guru bisa berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan yang ada di nama agama. Itu mungkin itu saja. Ya. Saya kan Ya, silakan. dengar ini kita sudah tahu yang dikatakan merdeka belajar itu lingkup besarnya itu apa gitu. Maksudnya biar saya tahu sekarang kayak gini bisa saya terapkan di kelas itu. Kelompok tak norok semacam apa itu beriklat, ya kan itu adik juga berdua kita. Sama kayak terang pimpinan kan saya gitu. Merdeka belajar itu kita mengakomodasi kebutuhan siswa, Pak. Jadi di kelas misalnya kita harus memetakan siswa terlebih dahulu. Ada siswa yang senangnya nulis, ada siswa yang senangnya ngomong, ada siswa yang senangnya jalan-jalan, kan kayak gitu di kelas. Nah, kita akomodir semua dengan misalnya Bapak mengajar lingkup materi apa? Misalnya lingkup materi ekosistem. Nah, itu Bapak menyediakan semuanya. Siswa yang senang jalan-jalan itu dikasih misalnya poster, suruh cari informasi, yang senang ngomong itu disuruh diskusi, tugasnya itu berbeda-beda. Tapi bukan berarti satu anak satu tugas, bukan. Tapi kebutuhan siswanya yang kita akomodir. Seperti itu. Kadang kita dalam memahami merdeka belajar, merdeka mengajar, itu kadang-kadang beda persepsi. Nah, jika anak ini tidur-tiduran, dia juga pengen merdeka ya. Berarti kan itu banyak aspek, Pak. Tidur-tiduran, kita cari dulu. Tidur-tiduran itu karena bosan, apa karena dia capek. Makanya itu yang namanya asesmen pembelajaran awal atau asesmen diagnostik. Sebelum kita menentukan apa itu pembelajaran di kelas itu diperlukan. Jadi kan ada anak yang dominan di dominan, ada anak yang suka melihat video, ada anak yang suka kadang di luar kelas. Nah, itulah yang akan kita akomodir di situ. Memang tidak serta-merta harus satu kali belajar, satu kali diterapkan itu langsung sukses, enggak. Tapi yang kita bisa lihat adalah progresnya kita, karena kita kan masih dalam taraf belajar. Selama ini saya misalnya ceramah saja di kelas, tugasnya sama kan? Coba kerjakan halaman 50 semuanya. Baik yang gak lancar baca, yang ngetewes, yang pinter banget bacanya, anak yang bosen, sama kan? Ya sudah, itu halaman 50, kerjakan 1 sampai 10. Semuanya Bu, iya, ditulis, iya. Apakah kita mengakomodir? Saya rasa saya belum. Karena saya sendiri kalau suruh membaca soal panjang-panjang, saya Menurut saya itu perlu ada batasan-batasan. Bukan semau gue, bukan semau murid, atau kita didik, itu harus ada batasan-batasan. Ya, guru yang namanya merdeka mengajar itu harus bisa mengakomodir, bebas dia berkreasi, bukan bebas dia bertindak semau gue. Makanya saya pengennya jalan-jalan terus. Kan apa katanya guru? Karena ini yang merdeka kan. Kadang saya maunya anak-anak membaca terus. Itu harus ada batasan tentang merdeka itu, baik untuk siswa maupun untuk guru. Harus ada batasan tertentu. Akhirnya tujuan utama dari merdeka belajar dan juga merdeka mengajar itu akan tercapai. Bukan malah sebaliknya. ya begini Bu, maksud Bu, memang agak asik untuk diperbincangkan ini masalah merdeka yang sebenarnya ini bagaimana. Tadi ada pendapat dari sampean merdeka itu belajar adalah salah satunya memperhatikan bagaimana kebutuhan murid dan semacamnya. Tetapi dengan tidak tidak terpisah dalam penyampaiannya kan itu Bu. Tadi sampean saya dengerin seperti itu. Sementara menurut diagnosis seorang guru itu kan beda-beda.
diagnosis seorang guru. Si ambil sampel dari siswa saya kelas 1. Siswa sekarang, siswa anak 2 itu ini masih kesulitan saya untuk bagaimana dia lancar membaca. Nah, berpikir kita, dipisah sama kita. Oke, begini, diajarin lagi, gini. Nah, terus anak itu bilang, Bapak, kok saya ini disebedakan dengan teman-teman? Teman-teman nulis begitu kita, ya karena kamu nggak bisa, nak. Kamu harus belajar baca dulu, begini. Dipaksakan ikut. Inputnya gimana juga belum bisa baca, Pak. Dipisah, anak-anak merasa didiskriminasi. Ada perbedaan. Itu contoh, si Putri, kenapa saya kok begini baca? Ya karena masih belum bisa nih dia baca. Nah, seandainya anak-anak yang jalan tadi diikuti maksud saya tanpa ada terpisah tadi Bu, ini juga kebingungan kita. Makanya untuk saya pribadi setuju merdeka ini bagaimana ini sebenarnya. Merdeka sesuai dengan kebutuhan anak. Kalau memang merdeka sesuai dengan kebutuhan anak, maka kan guru memiliki diagnosisnya sendiri. Oh, anak ini harus bisa dulu nih. Kalau tidak begini, ya polos tak bisa lancar membaca. Terus Bu, ada juga yang butuh penanganan kata merdeka ini. Merdeka berkaitan dengan bakatnya atau bagaimana ini juga? Kalau tidak bisa gitu Bapak. Bagaimana ini? Contoh, ada anak Bu saya bakatnya melukis. Dia suka seperti Nona, untuk contoh Nona. Dia akan lebih main pikirannya ketika dia menggambar, dan gambar itu Pak ada semacam tulisannya itu Pak. Contoh Pak, keluarga saya. Kalau dia cuma diterangkan secara buku, dia tidak senang. Tetapi kalau dia disuruh menulis, menggambar sama ininya, dia senang. Yang merdeka, hati-hati memerdekakan peserta didik. Yang boleh merdeka hanya bangsa Indonesia. Kalau kita atau pendidik merdeka atau peserta didik merdeka, mereka peserta didik akan mempunyai aturan sendiri dan tidak akan ikut ke aturan orang lain. Contohnya, saya tidak mau pakai sepatu kalau saya sudah merdeka, itu terserah saya, ini aturan saya. Kalau peserta didik dimerdekakan, kalau guru dimerdekakan, wah, anak-anak hari ini tidak usah masuk sekolah karena gurunya yang merdeka, guru yang tidak terikat dengan aturan. Makanya tidak ada kata bagi saya, tidak ada kata merdeka bagi guru, tidak ada kata merdeka bagi siswa. Yang merdeka hanya satu, bangsa kita. Begitu. Kalau menurut saya, jika namanya merdeka itu kita dikasih kebebasan, kemerdekaan dalam memilih dan memilah teknik yang kita gunakan dalam mendidik anak untuk mencapai tujuan pendidikan. Bukan kitanya merdeka sakar bodibi maunya sendiri. Kita tuh dikasih kebebasan atau merdeka dalam memilih dan memilah teknik yang kita gunakan dalam pembelajaran. Maksudnya begini ya Pak, kalau salah maksudnya boleh dong saya karena melihat kebutuhan anak ini model B, jadi anak ini diginikan pakai model kebutuhan B, di nutrisi kebutuhan B. Si ini kebutuhannya beda nih, C. Maka saya juga boleh memberikan nutrisi model C. Tapi bagaimana Bapak dengan tadi penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Tutu bahwasanya tetap menjadi satu kesatuan dan tidak terpisah. Sementara kita mau mendiagnosisnya berbeda. Terima kasih. Bagaimana ini? Terima kasih atas tanggapan teman-teman ya. Saya sudah catat semua, saya sudah capture maksudnya seperti apa. Yang pertama tentang merdeka. Sebelum ini kan modul 1.4 ya Bapak. Sebelum kita mengikuti ini itu sudah ditetapkan batasan yang kita pakai dalam merdeka ini adalah
Merdeka menurut filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa seorang guru itu bertugas bukan merdeka yang semaunya sendiri tanpa batasan, tanpa aturan. Merdeka itu berarti menuntun dan mengarahkan anak. Menuntun dan mengarahkan anak. Bukan pas tidak pakai sepatu, si guru merdeka semena-mena semaunya, tidak. Konteks merdeka yang kita bicarakan di sini adalah konteks merdeka dalam mengajar, dalam belajar. Nah, merdeka guru itu gimana? Guru tidak lepas dari marwahnya dipukul dan ditiru. Bukan hanya semaunya. Merdeka yang di sini itu dalam belajar, dalam mengajar. Yang pertama, yang dijelaskan Pak Budi itu betul. Selaras kita merdekanya itu bisa memilah dan teknik mana, kebutuhannya itu seperti apa. Sebetulnya Pak Arham itu sudah 2 langkah lebih maju pemikirannya. Betul, karena beliau sebenarnya bertanya tapi sudah menemukan jalan keluarnya sendiri kan. Itu yang dimaksud diferensiasi itu Pak. Dan kalian terapkan itu pada Nona, pada si Putri. Kalian itu sudah menerapkan, cuma nggak tahu namanya. Itu Pak pembelajaran berdiferensiasi. Yang maksudnya satu kesatuan itu misalnya satu tujuan pembelajaran maksudnya. Satu tujuan pembelajaran dengan modifikasi yang berbeda. Setiap Oke, ada. sudah paham. Bukan satu kesatuan enggak. Maksudnya dalam materi. Lalu pas 2. Pak, tadi pintar itu. Nah, ya, maksudnya kita di dalam PKN kan, si yang lain yang suka nulis disuruh merangkum. Yang Nona suka menggambar, ya sudah dibuat gambar bercerita. Yang suka ngomong misalnya nggak bisa diam, ayo omongkan lagi apa yang sudah kamu baca, ceritakan lagi. Itu seperti itu kan, dalam satu tujuan pembelajaran. Iya, benar. Berarti makasih atas Ini sebaiknya ini. Itulah pentingnya yang namanya asesmen awal pembelajaran. Makanya saya kan mesti tanya, kalau anak ini gimana tadi Pak dengan Pak? Saya mesti tanya seperti itu kan. Kalau itu begini. Kadang saya juga tanya ini di rumahnya bagaimana Pak itu. Orang tuanya bagaimana? Nah itu untuk menentukan saya langkah selanjutnya ini untuk anak ini apa ya sebenarnya seperti itu. Itu langkah yang namanya asesmen. Kita sebetulnya sudah melakukan hal itu, cuma nggak terdokumentasi yang pertama. Yang kedua, tidak tahu namanya. Mereka tidak bosan, tidak apa. Memang kita dituntut untuk bekerja lebih, belajar lebih. Selebihnya itu kita beraksi aja, action saja. Hanya Bu, Oke, silakan Pak. terima kasih. Apa yang dijelaskan sudah jelas tadi. Seorang guru penggerak memang memberikan pelajaran bermanfaat kepada anak didik. Sekarang pertanyaannya Bu, kemampuan anak pun berbeda. Ada yang 100%, 90%, ada yang tidak tahu sama sekali. Kalau ada yang tekan, Iya. bagaimana tindakan ibu penggerak kepada anak itu? Tolong dijawab. Nah, itu adalah bagian yang namanya diferensiasi proses nanti Pak. Seperti dalam olahraga ya, dalam olahraga ada pelajaran renang. Karena Pak Nasir guru olahraga, saya langsung ambil olahraga ya. Dalam pelajaran renang, ada anak yang fase berenang. Oh, lihat kolam renang langsung gini nyemplung saja. Ada sekung bisa terbetelur, ya kan? Ada yang lihat air manis saja. Manis juga, gak mau nyemplung. Nah, itulah nanti perlakuan kita yang berbeda kepada anak tersebut. Mau saya takut kain, baca kalau nyemplung Pak. Dibaca itu, nah itu nantinya akan berakibat fatal. Bagaimana penanganan kita untuk tujuan pembelajaran itu? Itu boleh berbeda-beda Pak. Tidak harus semua anak tujuan akhirnya bisa berenang, enggak. Tapi nanti penanganannya yang takut air, oh baiknya penilaiannya di sini aja. Yang penting ada perkembangan Pak, ada progres dari awalnya takut air. Sebenarnya Pak pipa air itu sudah perkembangan Pak. Tidak bisa dipaksa anak harus bisa berenang. Sukanya belum bisa berenang, ya sudah penilaiannya diubah lain. Oh ini sudah peningkatan, ini saat saya jalan itu sudah peningkatan. Yang penting ada progres dari sebelumnya. Tapi itu bisa langsung diawasi dengan satu guru dengan beberapa macam karakter. Harusnya satu guru Pak. Itu saya kita hanya bisa memilih. Karena kan
kebiasaan anak-anak itu macam-macam, Pak. Ada yang suruh main, itu mesti jauh dari pengawasan kita ya. Ya, sebenarnya bukan intinya bukan pada itu. Kalau saya mengistilahkan, yang namanya botol itu kan macam-macam. Jika bunga kosong, ada yang lubangnya besar, ada yang kecil. Ilmu atau mungkin keterampilan dan sebagainya itu saya istilahkan dengan air. Untuk mengisi air ke dalam botol dengan bermacam-macam bahan lubang, kan nggak punya. Kita harus punya teknis yang berbeda-beda. Iya kan? Stop, Pak. Iya, Stop dulu. Botol itu kan Pak berjiwa, Pak. Botol itu punya jiwa. Ini istilah, prinsip Pak pada dasarnya. Tapi kalau botol itu apa? Bisa diberikan, bisa dibuat dari sekarang. Tapi kalau anak-anak yang punya akal, karena semestinya kita kalau punya pikiran yang luas, kita bedakan. Apa itu Pak? Ya, ini adalah istilah. Tapi istilah harus benar, Pak. Kalau hal-hal yang kosong, otak siswa macam-macam botol, ada yang besar, kecil dan sebagainya. Itu juga karakter siswa dalam hal kepandaian itu bermacam variasi. Ada yang pintar, ada yang sedang, ada yang tidak tahu apa-apa. Dalam menangkap pembelajaran, saya istilahkan lubang di atasnya itu. Dia ada yang cepat tangkap, lambat tangkap, dia nggak bisa tangkap. Tugas guru, bagaimana kita mengisi ilmu, mengisi air ke dalam botol, itu istilahnya memberikan ilmu kepada siswa dengan berbagai teknis. Kalau lubangnya besar, dicanting itu langsung dimasukkan ke botol itu langsung bisa masuk. Itu teknis, cara. Jika botolnya kecil, canting itu tak diberi masuk ke botol itu air. Nah, kita harus punya teknis lain. Tidak sama dengan botol yang lubangnya besar dengan botol yang lubangnya kecil. Teknis memasukkan airnya harus beda. Itu teknis cara kita memberikan ilmu, memberikan pengajaran ke siswa harus beda-beda. Itu hanya istilah. Bisa dipahami ya? bisa dipahami. Ya. Menurut Kemuliaan itu bahkan apa mencakup saya selamat semuanya terselamatkan. Menurut saya mulia itu seperti itu. Kalau saya selamat semuanya terselamatkan berarti kita sudah merdeka, dalam artian merdekanya itu tetap di kemuliaan. Itu kok ada mandiri, ada kreatif. Apakah berakhlak mulia itu tidak di luar berakhlak itu berarti? Mandiri itu di luar berakhlak berarti kan dibedakan, tidak terpisah. Enggak juga sih Pak. Kalau menurut saya itu berakhlak mulia itu ini kan yang diharapkan, berakhlak mulia dan mandiri, karena anak-anak meski naturo ocak belum tentu mandiri kan kalau masih anak-anak Pak. Ini kan taraf saya kan masih anak-anak, ini anak siswa saya. Jadi yang diharapkan saya itu anak-anak memang berakhlak mulia dan mandiri. Berakhlak mulia kan tatarannya ada yang asalim apa perilaku. Tapi belum tentu mandiri. Belum tentu mandiri kan. Harapannya itu anak-anak juga mandiri untuk dirinya sendiri. Kalau sudah dewasa Pak, kalau untuk kita ya berakhlak mulia ya KKP Pak. Tapi kalau untuk anak-anak, kalau ini kan untuk anak-anak, karena ini kan kalimatnya di awal sudah beserta diri. Sama dengan pelajar profil Pancasila itu Pak, profil pelajar Pancasila, kenapa masih ada akhlak mulia, ada mandiri, nalar kritis, kreatif, berwawasan global? Karena itu yang ingin diwujudkan itu terhadap peserta didik. Memang kalau sudah berakhlak mulia pasti akan include, akan ngikut, tapi di anak-anak belum tentu Pak, belum tentu kayak orang dewasa. Perlu dibedakan. Berakhlak mulia, mandiri ada perbedaan, dibedakan. Hilang. Kalau bila sudah ada di akhlak mulianya itu apakah tidak masuk juga? Beda. Perbedaannya, kalau berakhlak mulia tentu berindikasi ke tutur kata dan perilaku. Sesuai dengan norma. Kalau mandiri itu biasanya dia kewajiban, tugas. Kalau akhlak itu definisi secara luasnya gimana?
tapi sudah punya alasan yang berangkat mulia kan itu seseorang berangkat mulia kan bisa mentaati norma-norma yang ada. ya kan berarti sudah mandiri Pak. Kalau sudah mentaati norma-norma yang ada dia sudah mandiri Pak dalam artinya. Ini aja tingkah laku. Kalau mandiri dia mengerjakan tugas bisa mandiri. Ya secara Berbeda dengan tingkah laku kalau itu ya maksudnya berperilaku dalam sehari-hari, ya etika, norma, beda dengan melaksanakan pekerjaan. Mandiri itu identik dengan pekerjaan. Kalau anak mulia tingkah laku. berarti buat kalau anak muda itu cuma di tingkah laku saja berarti ya. Iya, perilaku sehari-harinya, adabnya, Berarti sopan mandiri kan, santunnya, ya kan berarti belum tentu mandiri ya. belum tentu mandiri. Itu bisa enggak tuh? Nanti ke visi tuh, nyambung situ. Kenapa? Karena yang pertama bentuk itu mementingkan akhlak. Kalau yang ibu yang dipentingkan adalah kemerdekaannya, tetapi akhlaknya masih di belakang setelah kemerdekaan. Ketika anak terlalu diberikan kemerdekaannya seperti tadi, kamu nanya karena mereka merdeka, ini bagus bagi saya, ini teman-teman baru bagi saya, ini zaman baru, ini gaul menurut saya. Tetapi kalau visi dunia satu lebih kepada bagaimana akhlaknya dulu. Ketika akhlaknya dibentuk, maka budaya-budaya yang tadi yang jelek yang apa itu bisa difilter dengan akhlak. Nah, saya lebih enak ke visi dulu. Akhlaknya dulu dibentuk. Untuk selanjutnya visi dulu. Kalau visi tok ini sama. Makanya merdeka itu hanya bagi Indonesia. Kalau semuanya merdeka, maka akan timbul jam-jam yang banyak dan timbul teroris yang baru. Ya, ini kan cuma visi saya ya. Masing-masing guru itu kan punya visi sendiri-sendiri. Silahkan jabarkan visinya. Mau seperti apa? Kita tetap beracuan kepada sekolah tentunya. Akhirnya, pada akhirnya tetap ke visi sekolah. Ini kan koreksi terhadap visi saya. Ya iya, maksudnya saya itu ya sudah visi saya seperti ini. Yang mau ditekankan itu saya di sini. Tapi pikiran saya tidak se ekstrim sampai di situ enggak. Terus yang dimaksud Farhan, gimana kita membekalinya dalam kurikulum merdeka? Kita tidak terlepas dari profil pelajar Pancasila Pak. Ada yang namanya berwawasan global. Bahwa kita harus tetap terbuka dengan perubahan zaman, tetapi kita tidak lupa dengan gimana kita berasal itu. Oke, maksudnya ibu kita kembali ini Bu ya, ibu kan barusan mengambil karena istilahnya agar anak tidak hanya berbudaya lingkungannya di mana dia tempat tinggal, tetapi berbudaya lingkungan dan atau apa. Mungkin bagaimana iya itu maksud saya supaya anak didik walaupun itu ada di profil Pancasila bab berapa, saya kurang paham masih bab pasal berapa, tetapi saya kira mungkin memang perlu Bu. Intinya berbudaya lingkungan entah ember apa itu dikit Bu, supaya memuatkan visi ibu. Atau itu mungkin ditambah gitu. Ini begini Bu, jadi tidak ada niat pendapat saya untuk menyatakan apa tidak ada. Maksud saya itu semata-mata mengkoreksi, karena kalau cuma berbudaya lingkungan kok di sini Bu, Nggak tahu lingkungan luar. saya khawatir ketika anak nanti itu. Jadi isu saya kalau diterima, kayaknya berbudaya lingkungan ini perlu ditambah dikit ya global atau bagaimana. Terima kasih dari saya. Ya karena saya tidak jabarkan karena sudah tercakup di profil pelajar Pancasila memang Pak. Tapi kalau berbudaya lingkungan di profil pelajar Pancasila itu belum ada, maksudnya belum muncul. Yang muncul kan berakhlak mulia, mandiri, nalar kritis, berwawasan global, yang seperti itu ada di profil pelajar Pancasila. Tapi berbudaya lingkungan itu belum gitu loh. Nah, gimana di kurikulum merdeka? Di kurikulum merdeka kan Bapak sudah melaksanakan. Itu di pembelajaran nanti akan include di situ, termasuk di proyeknya juga. Kurikulum merdeka akan menerapkan itu semua. Nah, trik-triknya nanti ada di langkah-langkah di
selipkan dalam pembelajaran. Nggak pas langsung mutlak ini budaya lingkungan yang itu ditiadakan, enggak. Cuma mungkin ini kata-katanya memang perlu diperjelas ditambah. Karena takut di pikirannya ibu cuma berbudaya lingkungan setempat tanpa anak itu diperkenalkan dengan budaya-budaya yang lain. Yang saya khawatirkan kalau itu terjadi, takut kaget di lingkungan yang baru. Itu maksud saya. Rasanya kurang adaptasi. Itu baik. Masih ada masukan yang lain atau sudah cukup? Ini Bu, saya mulai tadi mau tanya cuman baru sebagian sekarang. Yang di sini dalam merdeka belajar dan merdeka mengajar itu, apakah perlu adanya suatu penekanan ke murid? Soalnya di situ kan tertera merdeka. Jadi kalau namanya merdeka itu ya merdeka. Misalnya nanti anak-anak itu seperti yang barusan diperbincangkan, takut merdeka seenaknya gitu. Apakah kita perlu itu adanya penekanan pada siswa? Penekanan gimana maksudnya? Ya misalnya anak-anak misalnya ada pakai sepatu misalnya gitu. Kan kita kan harus menekan. Kamu harus pakai sepatu. Kalau anda pakai sepatu, kamu besok saya hukum. Gitu. Kan seperti itu. Kan ya. Kalau tidak ada penekanan misalnya ini. Nah, gini. Sebenarnya semua ketakutan teman-teman, semua kekhawatiran, semua yang tergambar itu akan terjawab jika teman-teman itu buka PMN-nya. Ada yang namanya segitiga restitusi, ada titik disiplin dan kontrol, ada yang IKM profil pelajar Pancasila. Coba dieksplor PMN-nya, kita masuk guru penggerak, belajar bersama. Jadi ketika ada kata-kata peserta didik merdeka, jadi merdekanya nggak kemana-mana, merdekanya kita langsung terkonsep, oh kesini merdekanya. Kalau murid merdeka, oh pasti murid merdeka belajar. Kalau guru bisa merdeka belajar, bisa merdeka mengajar, karena guru selamanya mengajar. Sebenarnya teman-teman di sini ini cuma cukup satu sentuhan PMN-nya buka, mari kita gabung ke guru penggerak, itu semuanya konsep sudah tergambar jelas di situ. Kenapa kita berdebat di sini? Karena yang masuk cuma sekelumit saja, nyaman murid merdeka. Ini berbudaya lingkungan nanti kan. Karena apa? Karena yang diterima sedikit, sedangkan materinya banyak, waktunya juga sedikit. Jadi ada kekhawatiran, padahal itu konsepnya sudah jelas. Buka PMN-nya dari topik 1 sampai topik 17, semuanya ada. Termasuk yang dikhawatirkan oleh Pak Jamsuri itu ada di topik berapa kalau nggak salah, topik 10 tentang disiplin positif. Ada Pak di situ Pak, bagaimana cara menangani siswa yang bandel, bagaimana cara menangani itu semuanya ada. Coba dibuka PMN-nya sehingga kita satu persepsi, tidak kemana-mana mikirnya, kita tetap di satu koridor di kurikulum merdeka seperti itu. Mungkin ada. Merdeka sudah merdeka. Ini saja merdeka belajar, merdeka mengajar. Kita sudah garis besar saja, merdeka belajar, berarti kan berkaitan dengan mengajar. Merdeka belajar, berkaitan dengan belajar. Misalnya kebebasan siswa, bagaimana caranya, bagaimana kebiasaannya, dia untuk belajar, bukan dengan hal yang lain. Dengan tingkah laku ini, bagaimana siswa itu punya teknik-teknik, punya kebiasaan, punya keterampilan dalam hal belajar. Sebaliknya dengan guru, merdeka mengajar, berarti guru dikasih kebebasan menggunakan berbagai teknik untuk mengarahkan anak didik untuk dalam mengajarnya itu dengan menggunakan berbagai macam media, berbagai macam strategi belajar mengajar, menggunakan berbagai macam metode mengajar yang diterapkan dalam proses belajar mengajar. Itu yang namanya merdeka mengajar. Bukan langsung seenaknya sendiri. Itu berkaitan dengan tujuan pendidikan, maka guru atau siswa dikasih kebebasan, dikasih kemerdekaan untuk belajar dan mengajar. Masih dalam ruang itu belajar dan mengajar.
bukan tidak pakai sepatu, itu ada tata tertibnya, iya kan? Ketika aku gini-gini, ada norma-normanya, ada tata tertibnya, ada aturan mainnya. Tapi kalau kebebasan belajar, bagaimana dia tuh untuk mencapai tujuan pembelajaran, mencapai tujuan pendidikan dengan berbagai teknik, dengan berbagai cara. Ruang lingkupnya di situ, Pak. Biar tidak Ya. kemana-mana. Bukan berarti kan memang yang menjadi program itu yang diperintah yang memang seperti itu ada. Iya. Kita mencari suatu. Kalau saya tetap mau memperdebatkan itu tentang kemuliaan itu, tetap saya tidak kurang setuju. Karena itu bukan sudah melebihi dari kebaikan kalau mulia, rasanya saya. Sedangkan orang yang pintar saja itu untuk dia naikkan ke mimbar saja yang mulia siapa itu apakah dia tidak mandiri orang yang dikatakan mulia itu? Dalam segi agama saja Pak, sampai saya tidak tahu, bukan orang bodoh. Mulia itu seperti apa ya saya tanyakan. Makanya sampai tadi kok tidak sama dengan mandiri, saya tidak setuju karena mulia itu sulit untuk dikatakan orang mulia saja itu sulit Pak. Itu Kalau berakhlak baik mungkin itu konotasinya beda, itu per individual. Kalau mulia itu Pak, itu sudah dari segi agama tinggi itu Pak. Dan karena waktu juga saya batasi berakhlak mulia itu kan Mulia itu bahasa mulia itu dalam segi agama sampean itu luas. enggak, kita kan sekarang konteksnya kan di sini di bahasa Indonesia ada apa ya, bahasa itu dihaluskan gitu loh Pak. Kalau berakhlak baik kayaknya nggak begitu itu ya. Jadi yang diambil itu berakhlak mulia, sama dengan tujuan pendidikan kan mesti berakhlak mulia, di depan cerdas semua. Nah jadi itu yang dipakai itu konteks umumnya saya. Boleh segi bahasa mulianya. ya ini lah. Tujuan utama. Apakah kita tidak senang punya murid yang berakhlak mulia? Kalau kita pun melebihi Nabi Pak, mulia Nabi tidak akan kecewa Pak. Iya. Kita berkeinginan, bercita-cita ke sana. Tapi hasil yang kita capai kan belum tentu ke sana. Makanya Biasanya- bahasa mulianya itu terlalu tinggi. Ya itu hanya sebagai Nah, apa ya? jangan kalau Pemanis. Sebagai cita-cita. sebagai Pak, kalau Apakah anak-anak mulia tidak boleh itu bercita-cita melekat- presiden? mulia itu melekat kepada orang yang memang sempurna Pak. Menurut saya tidak gampang dikatakan orang yang mulia silakan ke mimbar, tidak gampang. Ya Pak. ini kan cita-cita Pak, cita-citanya ingin berakhlak mulia. Iya. Maksudnya Pak Iwan cita-cita buku itu terlalu tinggi. Iya, bahasa mulia itu kok bisa dibandingkan dengan mandiri. Mungkin Berarti ada- tidak mandiri kan? Kalau dia meskipun mulia, berarti tidak mandiri. Enggak, Enggak, maksudnya Pak Iwan kok tidak berakhlak baik itu ya. Atau Iya, bagaimana sih ya? iya. Ya silakan Ibu, itu kan masukan dipertimbangkan yang katanya ini. Nah, ya jelas Bu. Kan itu Jawab dulu. Saya mau jawaban yang jelas saya. Kenapa harus saya? Jadi silakan dikaji. ini. Maksudnya silakan dikaji penggunaan mulia atau baik. Benar, karena Ibu guru penggerak. Setiap kata itu nanti kan dipertanggungjawabkan. Kalau ada masukan dari teman Ibu, apakah enggak keterlaluan Ibu memasukkan mulia? Apakah ada yang lebih sederhana? Karena mimpi itu yang sekiranya terjangkau juga kan? Mungkin seperti itu. Mohon maaf, saya hanya membaca pikirannya Pak Iwan. Ya, Kan betul seperti itu. sekali. Mas. Saya memakai kata berakhlak mulia karena ada acuannya. Di profil pelajar Pancasila ada berakhlak mulia. Di tujuan pendidikan juga ada berakhlak mulia. Bahkan di visi sekolah juga berakhlak mulia. Jadi yang kita garis bawahi di sini, saya tidak berkonteks bahwa mulia itu harus Nah, ya, raja. berarti dalam lingkup cuman di program itu kan. Iya, Ya, dalam ya, di program paham, ini ya. saya mau berakhlak mulia. Ini namanya cita-cita kan harus tinggi, setinggi langit berakhlak mulia. Target kita 100 kadang cuma tercapai 70 ya kan. Kalau cuma berakhlak baik, cuma baik saja. Saya maunya itu yang lebih dari itu gitu. Enggak apa-apa. Iya, Yang mananya maksudnya kan nah, Ini visi Ibu ya Bu. Saya Bu. Ini visi Ibu. Sebagai Ya. umatnya Nabi Muhammad. Sebentar Nabi Pak. Muhammad kan sudah berakhlak mulia. Kita inginnya kan meniru mereka, meniru apa ya? Mengikuti jejak Nabi. Meskipun ya, kan yang saya tanyakan di sana karena itu, di sini kita setelah berakhlak mulia itu Pak, ada kata mandiri. Sebentar Pak. Kalau mengikuti jejak Nabi, ini Ustadz Bu. Langsung saja terima kasih
kepada semua guru, khususnya juga kepada Bapak Pembina dan juga dari program Guru Penggerak. Saya di sini sebenarnya sudah menyimak dari semua yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah dan juga rekan-rekan guru. Saya kira ini semuanya sudah sempurna. Dalam artian untuk diterapkan agar semua visi yang sudah ditulis itu bisa bermanfaat buat anak-anak kita dan nanti bisa mencapai impian-impian yang kita harapkan. Cuman dari sini saya mempunyai satu pertanyaan, itu berkaitan kepada program Guru Penggerak, Ibu, termasuk juga kepada Bapak. Jadi pertanyaan saya, apakah diskusi ini hanya cukup sampai di sini untuk apa istilahnya, mengimplementasikan semua visi yang sudah disampaikan kepada guru-guru tersebut? Dalam artian seperti ini, Bu. Jadi kalau kita hanya selalu bergerak, pertanyaannya itu, kalau guru penggerak ini hanya selalu menggerakkan guru, dalam artian tidak ada implementasi langsung terjun ke siswa, bagaimana cara menerapkan, kemudian bagaimana visi yang sudah ditulis itu bisa diterapkan oleh siswa tersebut, berarti kan kita tidak bermanfaat. Artinya kita cukup hanya publikasi, dimasukkan ke YouTube, apa sih pentingnya? Nah, jadi kita hanya lebih ke teori. Makanya saya bertanya, apakah ada praktek lanjutan atau kemudian ada pembinaan khusus, atau mungkin ini dilanjutkan setiap bulan gitu diadakan, atau mungkin nanti dari visi yang sudah dibahas ini setelah diterapkan anak-anak berhasil nggak? Nah, jadi harus ada penerapan-penerapan yang seperti itu. Saya kira itu saja yang mau saya tanyakan. Ini juga sebagai apa istilahnya? Sebagai bentuk agar kita tidak hanya ngomong saja, tapi ada implementasi yang tersampaikan kepada anak-anak. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, itu ini pertanyaan terakhir ya, karena itu. Boleh. Yang terakhir, Bu, kalau sama juga satu, Bu. Nanti akan ada Kalau lihat apa-apa, kamu dah, masalahnya kita yang Ini buat. Pak Ian ya, bahas jangan nanggung, Pak Ian, apakah ini akan ada lanjutannya? Ya ini Pak, kenapa hanya guru penggerak, hanya gurunya saja? Karena guru ini adalah ujung tombak dari segala kebijakan pemerintah. Kalau yang penentu kebijakan cuma menentukan Pak. Kalau gurunya, apapun kurikulumnya, apapun metodenya, jika gurunya tidak digodok itu sama saja Pak. Nah kalau Bapak apakah ini ada tindak lanjutnya? Iya Pak. Yang dinamanya guru penggerak itu ada namanya aksi nyata. Nah aksi nyata itu yang nyata-nyata harus dilakukan. Kenapa harus gembar-gembor upload di YouTube? Sebagai dokumentasi, sebagai evaluasi nanti, sebagai monitoring kepada pemerintah. Karena kita program apapun selama saya tahu, gak hanya di guru penggerak, ya cuma hanya sebatas sosialis saja memang Pak. Tetapi senyampang saya tahu selama saya jadi guru, program guru penggerak inilah monitoringnya yang paling bagus dan tindak lanjutnya. Mungkin ini seperti itu Pak. Jika ingin tahu, silakan ayo saya ajak bergabung di guru penggerak dan buka TMM-nya. Tanya Bu. Mungkin maksudnya itu mengajak bagaimana Bu? Itu diperjelas Bu. Mengajak bagaimana? Kesimpulannya adalah ternyata visi dan misi kita itu adalah untuk peserta didik dan tidak lepas hanya dibicarakan namun diimplementasikan. Nah, baiklah, karena waktu jualan mungkin diskusi ini kita akan lanjutkan di diskusi lainnya secara intern sekolah, bagaimana untuk mengembangkan diri kita, kompetensi kita sebagai guru yang harus dinamis dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Baiklah, kita tutup diskusi kita kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih untuk partisipasi teman-teman semuanya. Terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah dan Pak Hermanto atas bimbingannya. Saya tutup diskusi kita pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.